HP-nya dijual. Karena untuk bertahan hidup sebulan lebih lah Bu, 1,5 bulan itu. Dan memang ada tabungannya. Ya memang tidak ada tabungan. Ya memang tidak ada tabungan. Nggak ada, nggak ada. Waktu itu saya sama sekali nggak bawa apa-apa. Saya cuma bawa ijazah, surat-surat keluarga gitu, terus baju juga berapa doang. Terus selama itu ya saya di tempat temen, saya bantu-bantu waktu puasa itu, saya masak, saya bersih-bersih rumahnya orang gitu. Kegiatannya cuma itu doang, sambil menenangkan diri, berusaha tenang karena saya butuh apa ya? Butuh rehat dari sekian lama saya sakit pikiran ya, karena pikiran yang jelas. Saya butuh istirahat, butuh enjoy, butuh butuh ketenangan. Makanya saya mending menghindar dulu juga di tempat teman itu. Saya ngasuh anak juga. Gitu, Bu. Dan P itu tetap di rumah di Kebumen. Saya waktu itu nggak tahu sama sekali keadaannya. Karena di rumah ini saya tinggal, Bu. Nggak ada orang, cuma ada karyawan saya. Karyawan saya sampai sekarang nggak kenal lagi sama saya. Maksudnya nggak mau ke sini lagi loh. Ada ada orang-orang yang memang mungkin terhasut atau gimana gitu. Tapi saya juga nggak menyalahkan orang teman-teman saya kok. Ya mungkin ada omongan-omongan yang tidak pas. Walaupun orang-orang itu termasuk keluarga saya sudah kenal kenal saya lebih awal toh. Tapi kenapa bisa sampai eh, kehasut, kemakan omongannya gitu saya juga nggak tahu juga. Akhirnya saya pulang ke sini juga saya tatar keluarga saya, kakek saya, ibu saya, tante saya tatar ada apa sih sebenarnya sih? Bukannya kan lebih lebih tahu keadaannya kan kalian. Kenapa saya pulang malah dijudge kayak gitu? Itu yang buat saya sedih sih, Bu. Lalu apa rencana Mas ke depannya setelah kembali ke TikTok? Rencananya ya saya masih masih seperti biasanya yang Ibu Monik kenal waktu awal. Saya masih bikin-bikin konten dan kebetulan puji Tuhan juga setelah saya pulang ke rumah ini malah banyak kegiatan, Bu. Kayak besok ini ada Hmm. panggilan juga itu tanggal 12 ke Sanggau sama Pontianak Hmm. terus sama ke Kucing, Malaysia. Puji Hmm. Tuhan banyak banyak kegiatan dan banyak rezekinya. Syukur. Oh, jadi untuk proyek dan kolaborasi nggak ada gangguan ya, tetap bisa ya berjalan seperti Hmm. biasanya. Lalu bagaimana Mas Ya walaupun merencanakan, saya berencana? Hmm, hmm, gimana? walaupun ya Bu saya harus beberapa orang itu saya harus temui Bu. Karena Hmm. ada beberapa orang termasuk orang-orang di paroki saya yang waktu itu mungkin ada rasa sakit hati. Terus ada orang-orang di Nahdlatul Ulama juga ada. Waktu itu karena pernah ngamuk-ngamuk juga di masjid. Jadi saya harus ketemu orangnya. Saya harus minta maaf atas kejadian ngamuk-ngamuknya itu. Ya saya Hmm. betul-betul ketemu orang yang pernah pernah merasa dirugikan, dikecewakan gitu. Bagaimana untuk depannya, bagaimana Mas berencana untuk menjaga agar insiden seperti ini tidak akan terjadi lagi? Batasi diri Bu buat kenal kenal lagi sama wanita. Saya lebih harus membatasi diri lagi, harus tahu juga seluk-beluknya, seluk-beluk belakangnya juga. Maksudnya backgroundnya itu seperti apa? Karena dari awal saya nggak tahu Bu, nggak tahu Hmm. backgroundnya itu seperti apa. Saya tahu itu setelah 1 bulan di sini. Ketika saya tanya-tanya terus, akhirnya dia ngaku kalau dia sudah punya anak 3, pernah nikah 3 kali. Saya kan nggak. Oh, aku malahan baru tahu. Ya, sekarang pertanyaan mungkin ya. Apa pengalaman paling berharga yang Mas Inggi dapatkan dari kejadian ini? Selain pengalaman membatasi diri untuk pengalaman mengenal berharganya. lawan jenis. Pengalaman berharganya saya jadi tahu batasan diri saya, Bu. Tahu batasan diri. Oh, ternyata Ras Inggi batas kemampuannya segini gitu.
Jadi saya tidak akan melampaui batas saya. Itu pengalamannya. Ya, apalagi selain itu? Apa ya pengalamannya? Saya jadi tahu orang-orang yang memang benar-benar sayang sama saya. Maksudnya lingkup-lingkup sini ya, lingkup keluarga saya dan teman-teman saya yang benar-benar ngerti saya atau cuma sekedar mau manfaatin saya, Bu. Karena waktu itu saya pernah dengar juga ketika saya pulang ke rumah, rumah ini malah jadi tempat buat minum-minum, terus buat kumpul-kumpul orang-orang. Ketika masih ada si dia di sini Hmm. bersama karyawan-karyawan saya. Hmm. Itu, Bu. Ada lagi selain itu? Nggak ada sih, Bu. Mungkin itu aja sih. Saya sebenarnya kalau kalau mau cerita tentang orang lain, saya agak membatasi diri, Bu. Saya nggak mau gitu loh. Takutnya Hmm. ada salah paham gitu. Saya makanya nggak Hmm. mau. Mending mending saya yang ngerasain aja. Terus eh, orang-orang yang tahu keadaannya, tahu kondisinya seperti apa yang berasumsi. Gitu, Bu. Saya dianggap nggak, Berarti, Mas, dianggap Bu Yuni. hmm. Lalu sekarang apa nasihat Mas untuk orang-orang yang mungkin mengalami situasi hal seperti ini? Nasihatnya untuk nasihatin mungkin Romo aja ya. Kalau nasihat nasihat paling paling dari diri kita masing-masing sih. Karena Ya waktu itu paling juga kan, saya sempat itu kan, Bu. hmm, 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 sempat ya ada yang DM ke saya, Pak, siapa namanya? Lupa. Pokoknya orang Semarang lah. Orang Semarang dia ada hmm, DM ke saya. Saya pernah ngalamin kayak gitu kok, Mas. Saya pernah hancur sehancur-hancurnya sampai rumah dan lain-lain gitu. Paling hmm. nasihatnya ya Pak harus membatasi diri, Bu. Membatasi diri dalam dalam berinteraksi. Bukan berarti kita apa ya kayak sombong dan lain-lain, cuma harus tahu karakternya dulu. Harus harus mengamati karakternya dulu. Itu, Bu. Terus bagaimana cara terbaik untuk menghadapi sekarang nih, kembali ke TikTok, menghadapi, nggak usah Hmm. TikTok lah, dimanapun juga menghadapi para pembenci, orang-orang yang berperilaku negatif di media sosial. Nah, ini kalau saya sendiri nih, caranya kan setiap orang itu bebas punya pandangan gitu ya, Bu. Setiap orang itu berhak untuk menilai orang lain itu seperti apa. Kalau menurut saya, ketika ada orang lain yang judging terhadap diri saya atau menilai buruk terhadap diri saya, ya itu hak mereka. Tapi hak saya adalah mengampuni dan mengasihi mereka. Itu di luar kendali kita semua loh. Itu bebas karena itu kehendak bebas dari mereka untuk menilai kita itu baik atau buruk itu terserah mereka. Yang penting kitanya, respon kita terhadap hal seperti itu seperti apa, mau mau gimana gitu loh. Walaupun merugikan kita. Iya nggak masalah sih menurut saya nggak masalah kalau ada orang yang merugikan kita ya saya sudah terbiasa dirugikan sih Bu. Jadi lebih bisa menerima keadaan sih. Tapi setiap perjalanan hidup saya itu ketika saya mulai awal awal karir pun ya ketika 2011 itu ada orang yang suka ada orang yang nggak suka. Tapi saya bisa melewati itu semua karena saya nggak mau terpengaruh dengan energi-energi yang negatif loh Bu. Saya ambil yang positifnya aja. Ini maaf ya anak saya ini lagi ngaca-ngaca. Itu Bu. Saya lebih lebih konsen ke orang yang mencintai saya daripada orang yang membenci saya. Bagaimana bisa tahu orang mencintai Mas Inggi? Kan banyak orang pakai topeng. Nggak apa-apa Bu. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Mau pakai topeng yang jelas ketika bertemu dengan saya ngobrol dengan saya asik, nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu hal yang to the point langsung menyakiti hati saya ya nggak masalah.
Menurut saya gitu, Bu. Karena kemarin juga ada yang biasa di sini pun, teman saya yang di sini tiba-tiba nyebarin berita yang nggak baik gitu ketika saya pergi. Tapi saya ampuni, Bu, biasa aja saya. Saya merasa biasa-biasa aja karena ya mungkin dia lagi ada pengen misi apa gitu, tapi nggak begitu merugikan saya sih, Bu, karena saya langsung ketemu lagi sama orang-orang yang dikompor-komporin itu, yang di apa sih? Ya jawabannya emang bener kayak gini, ya saya jelasin dengan tenang saja. Ya. Keadaannya beda Hmm. ternyata. Kan harus lihat dua sudut pandang kan, kata Pak Vincent juga harus kayak gitu. Hmm. Ya, ini pertanyaan pribadi, tapi santai ya. Apa Santai. hobi atau aktivitas favorit Mas di luar TikTok? Menggambar Dan sih, Bu, karena siapa inspirasi terbesar Mas dalam hidup dan karier? kalau hobinya memang saya menggambar, terlihat oh Pastor, muka saya penuh dengan batik seperti ini. Menggambar karena dari SD lah, SD kelas 6 itu saya mulai mulai bikin gambar di kanvas. Saya mulai buat gambar medianya kulit itu setelah lulus SMA. Itu baru mulai di kulit karena merasa kalau di kanvas mungkin lukisan saya cuma bisa dilihat ketika ada orang datang ke rumah saya. Tapi ketika saya gambar di kulit, saya jalan-jalan kemana-mana, oh itu karyanya orang gitu. Saya taunya gitu. Pemahaman saya seperti itu. Inspirasi terbesar saya ya pasti kakek saya lah. Kakek saya pelukis soalnya. Hmm. Dari Morikichi Goro namanya, orang Jepang. Hmm. Itu inspirasi saya. Kalau untuk bermusik, banyak orang-orang yang menginspirasi dan jadi apa ya? Jadi panutan saya. Kalau di musik musik reggae sih tetap Damian Marley ya, anak-anaknya Bob Marley. Itu karena aliran saya reggae. Hmm. Nanti nyanyi Itu, ya Bu. satu lagu Oh reggae iya iya. setelah sebentar lagi. Satu pertanyaan lagi, coba nyanyi reggae. Iya. Biar orang tahu penasaran nih reggae itu kayak apa sih? Apa bedanya reggae Oh dengan iya. supaya Iya tahu kemarin juga sih. genrenya. Boleh? Nanti ya kita satu lagi. Boleh, Jadi boleh. Boleh kan ada ya kita satu lagu. lagi. Jadi, satu pertanyaan lagi sebelum nyanyi. Jika Oke. bisa mengubah satu hal dari masa lalu, apa yang akan Mas Inggilak ubah? Masa lalu yang mana nih, Bu? Ya saya nggak Masa tahu. lalu yang kemarin, yang baru aja ini, atau yang dulu? Yang sangat-sangat membuat Mas terbeban. Yang sangat membuat beban. Ya karena masa lalu Apa itu. ya? Masa lalu yang ini mungkin, Bu, karena saya Yang baru ketemu terakhir. anak saya itu setelah 13 Hmm. tahun ya. Setelah 13 tahun saya baru ketemu sama anak saya. Anak saya juga baru tahu saya bapaknya setelah 13 tahun. Itu sebenarnya penyesalan penyesalan saya yang terbesar karena saya tidak bisa merawat si anak dari bayi. Tapi saya bisa merawatnya sekarang setelah umur 13 tahun. Tapi itu sudah cukup mengobati luka batin saya sih. Kalau luka batin yang dulu mungkin terhadap keluarga, Bu. Keluarga, mama saya, mama dan papa saya. Saya bukan dari keluarga yang baik-baik aja. Mama saya udah meninggal, nenek saya udah meninggal, cuma tinggal papa juga sekarang malah nggak kenal sama saya. Itu paling saya akan berusaha untuk memperbaiki hubungan keluarga, keluarga besar saya. Itu yang mau saya rubah di masa lalu. Ya. Dan nanti pada wawancara sesi kedua nanti akan dipandu oleh Pater Pamit. Siap. Silakan Siap. lagu reggae.